Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya tentang bab turunan fungsi aljabar. Untuk mencari turunan fungsi aljabar itu sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan definisi turunan. Di sini nanti berarti menggunakan pendekatan limit, dan yang kedua adalah aturan turunan fungsi pertama aljabar. Nah, di video kali ini kita akan membahas menjabarkan bagaimana sih menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan turunan fungsi pertama aljabar. Oke, misalkan diketahui fx suatu fungsi x itu adalah ax pangkat n dengan a-nya konstan. Maka untuk menentukan turunan pertama dari fx terhadap x itu bisa kita sebut sebagai f aksen x. Ya, turunan pertama berarti f aksen x ditentukan dengan atau kita jabarkan dengan fx f aksen x itu adalah kita mengalikan pangkat n dengan koefisien a. Berarti n dikalikan a variabel x-nya, nah pangkatnya kita kurangi 1, n min 1, seperti ini. Ya, sekarang kita masuk contohnya. Contoh, misalkan tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, misalkan kita mempunyai fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x min 5. Kita akan menentukan turunan dari fungsi tersebut. Nah, di sini fungsinya itu berupa penjumlahan dan pengurangan. Maka untuk menentukan turunannya, maka kita akan turunkan setiap sukunya. Masing-masing sukunya kita tentukan turunannya. Berarti di sini f aksen x-nya f aksen x-nya itu sama dengan 3, berarti kan ini m-nya. Kita kalikan dengan 6. Berarti di sini 3 kali 6 x pangkat n kurangi 1, berarti pangkatnya dikurangi 1, Kemudian min 2, ini kan 2 dari pangkat ini ya, dikalikan 2 koefisiennya x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian plus. Nah, ini kalau misalkan dia 4x, pada dasarnya x ini memiliki nilai pangkat, yaitu pangkat 1. Sehingga kalau diturunkan, berarti di sini 1 dikalikan 4, x pangkat 1 min 1. Kemudian, yang namanya konstanta ini sebenarnya dia mempunyai variabel x dengan pangkat 0. Gitu ya, karena pada dasarnya x pangkat 0 itu adalah nilainya sama dengan 1, sehingga min 5 itu nilainya juga sama dengan min 5 x pangkat 0, sehingga kalau kita turunkan berarti di sini min 0 dikalikan 5. Oke, tinggal kita hitung, berarti sama dengan ini berarti 18x kuadrat min 4x pangkat 1 tidak usah saya tulis ya, plus 4 x pangkat 0 kan nilainya 1, berarti 4 kali 1, 4. Nah, 0 kali 5 berarti 0. Sehingga, dari sini bisa kita simpulkan, kalau misalkan dia variabelnya pangkatnya 1, maka turunannya itu adalah koefisiennya sendiri. Sedangkan, apabila konstanta, jika diturunkan, maka nilainya sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan kita punya fx sama dengan setengah x pangkat 4 min 2x kuadrat plus 3. Kita turunkan. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan, misalkan kita langsung kalikan saja ya, 4 kali setengah berarti dia 2x pangkatnya kurangi 1, berarti 2x pangkat 3. Min 2 dikalikan 2, berarti 4.
X pangkat 1. Nah, di sini ada konstanta 3, diturunkan hasilnya 0. Ini dua contoh yang kedua. Oke, kemudian kita coba masuk contoh yang ketiga ya. Ini saya beri batas terlebih dahulu. Oke. Contoh yang ketiga, misalkan diketahui fx, fungsi x itu sama dengan 3x kuadrat min 2 akar x plus 1 per x kuadrat. Di sini yang diminta tentukan nilai dari f aksen 1. Nih ya, tentukan f aksen 1. Nah, sebelum kita mencari nilai dari f aksen 1, maka kita tentukan dulu f aksen x-nya. Tapi lihat di sini fungsinya di dalamnya ada mengandung akar dan juga pecahan. Apabila di situ terdapat akar ataupun pecahan, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Nah ya, bagaimana cara mengubahnya? Kalian ingat kembali yang namanya akar x. Akar x itu kan sama saja dengan x pangkat setengah. Ini ya, berarti kalau ada akar x, kita ubah menjadi x pangkat setengah menjadi pangkat. Pun misalkan nih, kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari x kuadrat, ya berarti ini kita ubah dulu menjadi pangkat, sama aja x pangkat 2 per 3. Seperti ini ya. Kemudian 1 per x kuadrat. 1 per x kuadrat, ingat lagi yang namanya konsep 1 per a pangkat m itu sama dengan a pangkat negatif m. Sehingga kalau ada 1 per x kuadrat, 1 per x kuadrat berarti sama saja dengan x pangkat negatif 2. Seperti itu ya, berarti kalau ketemu bentuk akar dan ketemu bentuk pecahan di mana variabelnya menjadi penyebut, maka kita ubah terlebih dahulu. Sehingga fungsi ini, fx, berubah menjadi 3x kuadrat min 2x pangkat setengah plus x pangkat negatif 2. Seperti ini ya. Baru ini kita turunkan. F aksen x-nya berarti sama dengan 2 kali 3, berarti 6x pangkat 1. Berarti tidak usah ditulis ya. Min 2 kali setengah, berarti dia 1. X pangkat setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berarti nilainya sama dengan min setengah. Ini ya. Kemudian di sini ada plus 1 x pangkat negatif 2. Berarti sama saja dengan plus negatif 2. Sini negatif 2 x pangkatnya ini dikurangi 1. Berarti sini negatif 3. Seperti ini ya. Bisa kita ubah menjadi 6x min x pangkat min setengah, berarti kita ubah jadi 1 per x pangkat setengah. Seperti ini. Kemudian kembalikan lagi plus min 2, berarti sama aja min 2 per x pangkat 3. Seperti ini ya. Atau bisa juga kita ubah lagi 6x min x pangkat setengah kan sama saja dengan akar x. Berarti 6x min 1 per akar x min 2 per x pangkat 3. Nah, yang kita cari itu adalah nilai dari f aksen 1. Artinya apa? Berarti setiap x di sini kita ganti nilainya dengan 1. Jadi sama dengan 6 kali 1 min 1 per akar 1 min 2 per 1 pangkat 3. Jadi sama dengan 6 dikurangi 1 per akar 1 ya. Berarti sini 1 min 1 pangkat 3 1, berarti min 2. Jadi sama dengan 6 dikurangi 1, 5 kurangi 2, jadi hasilnya sama dengan 3. Oke, itu sedikit penjelasan ya bagaimana menentukan turunan pertama suatu fungsi dalam X menggunakan aturan turunan fungsi pertama aljabar. Semoga bisa membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.